Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Grupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini saya membuat audio catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda dengarkan, dan tentunya untuk Anda amalkan. Bagaimana kabar Anda semua di malam ini? Hari ini hari Jumat tanggal 17 September 2021. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan. Semakin hari hidupnya selalu dalam kesehatan dan tentunya semakin hari selalu dalam keberuntungan. Manusia itu hidup dari hari demi hari, bulan demi bulan, harusnya lebih baik. Harusnya bertumbuh dan berkembang dalam hal apapun, dalam hal keuangan, dalam hal pengetahuan, dalam hal bisnis, dalam hal karir, dan sebagainya. Hidupnya harus lebih baik. Kalau hidup Anda tidak lebih baik daripada sebelumnya, berarti ada yang salah dalam pikiran Anda, ada yang salah dalam pemahaman Anda. Jangan buru-buru nyalahkan Tuhan, jangan buru-buru nyalahkan orang lain. Keadaan hidup Anda, kondisi hidup Anda sepenuhnya adalah hasil dari pikiran Anda sendiri, hasil dari tarikan Anda sendiri. Hari ini tadi saya tidak ada jadwal kelas MC online, tapi saya harus ke kantor. Kemudian kantor ngurusin urusan yang Telkom gitu ya. Lalu siang harinya, Jumatan tadi, saya harus memberikan kelas digital marketing ke kumpulan mahasiswa gitu ya, yang buat acara tentang materi ini. Kemudian setelah itu baru sore saya kembali ke rumah. Nah, mungkin Anda sedikit kaget, Mas Surman ngajarin digital marketing gitu ya. Sebetulnya apa yang saya lakukan di kelas tadi, digital marketing, saya mencoba memberikan pemahaman baru, mencoba memberikan wawasan baru tentang bagaimana sih memulai bisnis di dunia digital, di dunia internet. Karena selama ini banyak orang juga salah dalam memasuki dunia digital. Nah, karena itu tadi saya diberikan kesempatan, diundang untuk memberikan materi tentang digital marketing 3 hari. Hari ini, Sabtu besok, dan Minggu gitu ya. Tadi pagi ngurusin bisnis, kemudian siang, sore jam 1 sampai jam 3 tadi ngasih kelas digital marketing. Kemudian setelah itu saya pulang ke rumah gitu ya. Jadi jam 4, setengah 5 sudah ada di rumah. Kemudian menjelang maghrib saya berenang dulu gitu ya. Enak tuh berenang sore-sore sambil tubuhnya kena sinar matahari sore, kemudian kena air yang dingin. Itu membuat tubuh jadi rileks, tubuh jadi nyaman, dan tentunya selalu dalam keadaan yang santai. Banyak orang kadang hidupnya terkesan stres gitu ya, terkesan saya bilang kayak gopo gitu. Gopo itu apa ya? Jadi keburu-keburu. Nah, sehingga ini membuat pikirannya menjadi berat, pikirannya menjadi stres, dan berdampak kepada fisiknya. Fisiknya jadi terlihat lebih tua, terlihat cepat tua gitu ya. Kemudian terlihat jadi mudah sakit. Nah, itu semua tergantung dari pikiran Anda sebetulnya. Aktivitas saya itu banyak hal, ada di banyak bidang kan. Ada sudah tahu, saya ngajar AMC, saya dosen juga, saya tadi ngurusin kantor juga, saya kadang diundang juga untuk memberikan kelas digital marketing dan banyak lainnya. Saya juga nulis buku, saya juga nulis blog, saya juga buat di YouTube ini. Tentunya dengan banyak aktivitas membuat kita harus pintar dalam mengelola pikiran, bukan mengelola waktu, tapi mengelola pikiran. Karena itulah tujuan saya membuat AMC, dan saya contohkan ke diri saya. Jadi saya contohkan ke diri saya bahwa kita bisa ada di banyak hal, kita bisa ada di banyak profesi, kita bisa ada di banyak aktivitas, sehingga kalau Anda ada di banyak profesi, Anda ada di banyak bidang, tentu uang Anda lebih banyak. Anda punya jalan yang banyak kan untuk dapat uang, beda dengan hanya satu bidang saja. Dapatnya hanya satu. Pasti ada orang yang berpikir gini, tapi kan harus fokus satu supaya dapat uangnya banyak. Lah, kalau bisa ada di banyak hal, sama-sama banyak, kenapa tidak ada di banyak hal juga? Itu membuat kita jadi lebih bervariasi hidupnya. Kenapa? Bertemu banyak orang, bertemu banyak experience, bertemu banyak pengalaman, dan tentunya Anda bisa punya banyak penghasilan. Nah, inilah yang harus dipelajari, yang harus Anda pahami, bagaimana mengelola pikiran dengan benar, memanajemen pikiran dengan benar. Harusnya ini yang dipelajari oleh setiap manusia, bukan mengatur waktu. Makanya saya pernah buat artikel di blog saya, bukan waktunya yang diatur,
bukan waktunya yang dibagi-bagi, tapi pikirannya yang diatur, pikirannya yang dibagi-bagi. Makanya menjadi sebuah hal yang penting bagi setiap orang yang ingin kaya untuk belajar bagaimana mengelola pikirannya. Semua orang kaya punya ilmu yang sama dalam mengatur pikirannya, mengatur manajemen di otaknya, bagaimana mengelola emosinya, bagaimana memahami tentang fungsi pikiran dengan benar. Semua orang kaya punya ilmu itu, semua orang kaya sudah paham ilmu itu. Makanya kalau Anda ingin kaya, Anda wajib belajar ilmu yang satu ini. Ilmu apa? Bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Ilmunya sekali untuk seumur hidup. Semua orang sama. Kalau Anda ketemu orang yang juga kaya gitu ya, atau lebih kaya, Anda lihat, Anda ajak dia ngobrol, pasti Anda nemukan jawaban yang sama dengan jawaban-jawaban saya di Cahaya Kehidupan. Karena semua orang kaya punya mindset yang sama. Saya sering bilang, jangan tiru bisnisnya, jangan tiru profesinya, tirulah mindsetnya orang kaya, tirulah isi pikirannya orang kaya. Kalau sudah Anda benar isi pikirannya, mindset yang mengkayakan, maka pasti hidup Anda kaya, hidup Anda jauh lebih baik pada sebelumnya. Itu kalau Anda memang ingin kaya. Faktanya banyak orang hanya di mulut saja pengen kaya, selebihnya malas untuk kaya. Lucu ya, malas untuk kaya, bahkan takut untuk kaya gitu. Sedikit orang yang memang mau untuk kaya, makanya orang kaya itu sedikit. Orang yang punya penghasilan, yang dia punya tabungan, punya harta minimal 2 miliar itu sedikit sekali dibandingkan jumlah penduduk Indonesia loh ya. Jadi sedikit. Nah, kenapa sedikit? Karena tadi banyak orang hanya di mulutnya saja pengen kaya, saya mau kaya, saya mau uang, tapi di pikirannya tidak mau. Begitu disuruh belajar tidak mau, disuruh menaikkan kemampuan dia tidak mau, disuruh meningkatkan kompetensinya tidak mau, disuruh masuk di banyak hal tidak mau. Lucu, padahal semua orang kaya itu sama, rumusnya sama, mindsetnya sama. Ketika saya bertemu orang-orang yang lebih kaya dari saya juga diskusi dan ternyata sama, bahkan dia lebih bagus, artinya lebih keren mindsetnya. Oh ternyata harus gini. Nah, kalau Anda bertahan dengan mindset Anda yang sekarang, kalau Anda bertahan dengan pola pikir Anda yang sekarang, kalau Anda tetap memegang teguh apa yang Anda pahami sekarang, hidup Anda tidak akan berubah. Anda cek saja, banyak orang hidupnya sampai dia meninggal tetap saja. Banyak orang hidupnya sampai meninggal tetap susah. Banyak sekali itu. Anda mau? Nah, kalau Anda mau, teruskan saja. Kalau Anda mau, silakan Anda tetap dengan pemahaman Anda yang lama itu, pemahaman Anda yang sekarang. Tapi kalau Anda ingin berubah, kalau Anda ingin kaya, ya Anda harus berani untuk melakukan perubahan besar di hidup Anda. Anda harus berani mengorbankan sesuatu untuk Anda belajar ilmu, mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Karena kuncinya kekayaan ada di ilmu ini. Kuncinya Anda menjadi kaya ada di pikiran Anda, bukan di bisnisnya, bukan di pekerjaannya, bukan di profesinya, bukan di peluang bisnisnya. Banyak orang bisnisnya sama, yang berhasil sedikit. Ada 3 orang mengerjakan bisnis yang sama, yang berhasil yang 1 orang, yang 2 amblas, yang 2 ketipu. Bahkan ada 100 orang mengerjakan bisnis yang sama, yang 1 berhasil, yang 99 amblas. Kenapa? Karena yang 1 mindsetnya sudah bagus, yang lainnya tidak. Lalu Anda pasti berpikir, kalau semua orang mindsetnya kaya, yang miskin siapa? Yang miskin yang mau miskin, yang kaya yang mau kaya. Tapi tenang saja, orang kaya itu sedikit. Dari zaman dulu sampai sekarang orang kaya itu sedikit. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang mau berpikir di atas rata-rata yang pasti kaya. Anda mau masuk yang mana? Mau masuk golongan yang banyak ataukah golongan yang sedikit? Anda yang tentukan, Anda yang punya hak untuk berubah. Kembali ke Anda. Mau tetap dengan pemahaman yang Anda miliki sekarang, ataukah Anda memilih untuk mengupgrade pemahaman Anda belajar supaya punya pemahaman yang baru dengan ilmu yang benar, ilmu yang mengkayakan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.